Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sudah beberapa bulan terlewati. Orang-orang desa terperangah tak percaya bahwa Nara sudah mengandung di usia ke-7 bulan. Hubungan Jagat bersama keluarga terlampau harmonis dan berita bahagianya adalah Irfan akan menetap di desa. Laki-laki itu membuka usaha di desa dengan hasil gaji selama bekerja di kota. Usahanya sangat sederhana, mungkin, sebab desa Sumberjati belum memiliki bengkel dan Irfan membuka usahanya itu di rumah peninggalan kedua orang tuanya. Ia akan menepati rumah itu agar tidak terlihat angker, kata orang-orang. Hubungan lain antara Jagat bersama ibu, saudara, dan bapaknya masih terlihat canggung. Jagat membatasi interaksi bersama keluarga itu, bukan tanpa alasan. Aning sudah mengatakan di grup keluarga bahwa anaknya hanya Angel San Sheila saja tanpa ada nama Jagat. Ia tak ada masalah sama sekali, biarkan saja wanita gila itu bertingkah semuanya saja. Jagat tak peduli. Seperti siang ini, Jagat sedang membantu Nara membereskan piring-piring kotor di dapur. Walaupun sudah hamil besar, Nara enggan berdiam diri saja, lebih suka bergerak. Jagat tak pernah berbicara dengan Angel ataupun Aning. Wanita itu sibuk dengan dunianya sendiri. Benar-benar tidak menganggap Jagat ada, bahkan keseharian wanita 69 tahun itu bermain ponsel, berkumpul dengan teman-temannya tanpa memperdulikan keadaan anak-anaknya. Dadang masih sama sibuk bekerja tanpa memperhatikan. Dari awal, lingkungan keluarga Jagat itu sudah rusak dan diperparah saat Jagat menikah. Sudahlah, dibandingkan Jagat harus mengingat tentang ibunya, lebih baik ia menikmati waktu bersama dengan anak dan istrinya sekarang. Lintang dan Langit baru kembali dari bengkel Irfan dengan kresek berisikan cemilan manis dan pedas. Si kembar yang bertolak belakang. Ibu Mei, coba ini. Langit menyerahkan tahu buatan Buk Salma yang dimasak setipis mungkin kemudian dioseng dengan cabai. Ini enak banget, kakak suka banget. Ibu pasti suka juga. Si doyan pedas ini. Ibu sedang hamil, kak, tidak boleh makan yang pedas-pedas dulu, kata Jagat memberikan pengertian. Bukannya Nara tidak menerima pemberian anaknya. Ibu cantik itu mencicipi sedikit untuk menghargai anaknya. Nanti kalau adik bayinya sudah lahir, baru boleh ibu makan yang pedas-pedas. Gitu, ya, oke. Ibu ingat ya, tidak boleh makan yang pedas-pedas. Baik-baik kakak. Nara mencium pipi gembul anak keduanya dengan gemas. Langit memiliki bermacam-macam tingkah menggemaskan. Cah, apa yang abang dan adik buat sama paman Irfan? Tidak ada, sahut Lintang memberikan tubuhnya pada sang ayah. Kakinya selonjoran, menikmati waktu santai seperti sekarang. Jika nanti pamannya kembali ke sini untuk makan malam, bermain, Lintang harus mempersiapkan diri sebelum adiknya dimonopoli. Ayah, Jagat menoleh pada Lintang. Adik bayinya nanti pasti lucu kayak adik dan ibu, kan? Jagat berpikir sebentar. Keinginan juga seperti itu, tapi dilihat dari cara mengidam Nara dan perilaku laki-laki cantik itu tidak ada menunjukkan bahwa kelahiran anak ketiganya nanti akan menjadi feminim boy, cute boy, beautiful boy. Jagat tidak tahu sama sekali. Ia memberikan senyuman dan usapan pada kening sang anaknya, membisikkan sesuatu berupa harapan agar anaknya sama seperti Nara dan Langit. Jagat ingin rumahnya dipenuhi dengan bocah-bocah manis yang menggemaskan bersamanya. Kalian ngapain? Suara Nara menghentikan kegiatan Jagat dan Lintang. Dua laki-laki berbeda usia itu menatap si cantik dengan geli. Kepo. Ngapain bisik-bisik? Ceritain ibu sama kakak, ya. Siapa yang bisik-bisik ibu? Langit menatap ibu sebentar kemudian sibuk dengan cemilannya sendiri. Undangan. Nara menatap suaminya dari atas ranjang. Jagat baru selesai mandi terlihat dari rambutnya masih basah,
Mengenakan celana pendek, Nara tahu kegiatan apa yang dilakukan Jagat setelah hidup bersama seperti sekarang. Laki-laki jangkung itu mendekat, membaringkan tubuhnya di samping sang istri, membiarkan Nara mengerikan rambutnya dengan posisi berbaring seperti sekarang. Jagat suka segala sentuhan yang dilakukan pasangannya sekarang, nyaman. Di rumah hanya ada Jagat dan Nara seorang saja. Si kembar kembali dimonopoli oleh Irfan. Laki-laki itu beriming-imingin akan menjajankan pentol jika Lintang terutama Langit ingin ikut bersama dengan Irfan ke balai desa untuk menonton turnamen voli antar desa. Dua bocah itu sudah mandi sebelum berangkat. Dipakaikan baju koas dengan nama keduanya serta karakter favorit. Nara juga membekali susu, cemilan ringan dan uang saku di dalam tas selempang kodok milik keduanya. Ia suka melihat Langit aktif seperti sekarang tanpa memikirkan trauma yang dialami. Kata dokter yang menangani trauma si kecil mengatakan bahwa Langit masih banyak kemungkinan untuk sembuh apalagi dengan lingkungan keluarga yang mendukung. Jagat yang mengetahui itu melarang keras adanya interaksi antara Aning dan keluarga kecil. Mau bagaimanapun Aning tidak berperan apapun dalam kehidupan Jagat sekarang. Laki-laki itu melepaskan ibunya sendiri. Tidak ada yang salah, Aning sendiri yang berperilaku buruk dan menganggap Jagat hanya sumber uang maka sebaliknya Jagat menganggap Aning sumber masalah. Undangan dari siapa coba? Nara memeriksa undangan yang diberikan Jagat. Nikah. Bagas Saputra dan Iwantara. Laki-laki ini mulai kebingungan. Siapa? Temanmu. Kamu percaya? Aku dapat itu dari Sheila. Ini Iwan. Mantan suaminya Sheila. Jerit Nara kaget dengan pemberitahuan bahwa Iwan sudah mendapatkan pasangan hidup. Berarti Papa Jama ada dua. Mas ini beneran? Enggak tahu, sayang. Sheila belum ada ngabarin aku. Dia dapat kiriman ini dari Iwan, sih, tapi kebenarannya belum ada. Sudah pasti ini, Mas. Enggak mungkin Iwan nyebarin undangan nikah kalau dia gak nikah. Benar juga, tapi Jagat tak yakin dengan hal ini. Ini bukan akal-akalan cowok SMK itu, kan? Bukannya dia naksir Jama. Pusing ah. Nara tidak ingin memikirkan masalah itu lagi. Ia beranjak ke dapur untuk mengambil beberapa cemilan untuk disantap di kamar. Kok sakit ya? Gumam Nara memegang bawah perutnya. Rasa sakit sampai membuat kaki Nara lemas. Mas Jagat. Teriaknya masih menahan bobot tubuh di meja makan. Nara tak percaya ia akan lahiran di usia kehamilan masih 7 bulan. Mas. Kali ini teriakan Nara lebih kencang. Sayang, Mas. Sakit, perutnya sakit. Nara sudah menangis sambil mencengkram lengan suaminya, melampiaskan rasa sakit di bagian perutnya sekarang. Sakit. Iya, sakit iya. Jagat menggendong Nara untuk dibawa ke puskesdes. Kita ke bidan sekarang. Tanpa bantuan orang lain hanya mengandalkan kain jarik untuk mengikat agar Nara tidak terjungkal ke belakang. Lampu motor menerangi jalan mulai gelap karena hari semakin malam. Napasnya sudah tidak stabil lagi. Jagat takut dengan keadaan Nara sekarang, takut terjadi sesuatu yang buruk pada istri dan anaknya. Sesampainya di puskesdes Jagat diminta untuk segera membawa Nara ke ruang melahirkan bersama dengan Buk Bidan. Nara sudah dibaringkan di ranjang untuk melakukan proses melahirkan ditemani dengan Buk Bidan dan Dok Bayu. Nara sekuat tenaga menahan rasa sakitnya. Ketubannya sudah pecah. Jagat tidak tahu apa yang dikatakan Buk Bidan pada ia dan Nara. Yang sekarang Jagat tahu adalah istrinya sedang kesakitan untuk melahirkan anak ketiganya. Pelan-pelan, nak, ambil napasnya. Sakit, Buk. Iya pelan-pelan, ya. Cengkraman Nara pada lengan dan rambut Jagat semakin kuat. Laki-laki itu seakan bisa merasakan sakit yang diderita Nara melalui cengkraman kuat padanya. Dalam hati Jagat berkata, bisa jangan tarik rambut gak, Dek, hanya itu yang diinginkan oleh Jagat sekarang. Laki-laki dominan itu tidak paham situasi menegangkan yang dialami oleh Nara.
Yang ia lakukan hanya membisikkan kata penyemangat agar Nara tetap semangat dan sadar. "Mas," panggil Nara meminta Jagat membalai wajahnya penuh keringat. "Mas Jagat sayang aku, kan?" tanya Nara sedikit kesusahan. Aku sayang banget sama Mas Jagat." "Mas sayang sama Nara, sayang banget." Tangan Jagat membelai wajah cantik sang istri, memberikan kecupan hangat di sana membuat Nara tersenyum kesenangan. Sampai suara tangisan bayi terdengar di keheningan malam. Suara anak ketiganya, Levi Pratama Bagaskoro. Nara tersenyum bahagia setelah mendengar suara tangisan anaknya. "Aku pengen istirahat." Laki-laki itu mengangguk-angguk kepalanya dan berkata pelan, "Istirahat aja, sayang. Setelah ini kamu harus berjuang buat Levi." Seperti keinginan Lintang hangus karena adiknya setampan sang ayah, tidak semenggemaskan langit. Selamat datang untuk Levi. Bergabung dengan mini family yang super duper bahagia. Rumah semakin tidak akan sepi karena kedatangan anggota baru mereka. Berarti Langit dan Nara akan menjadi primadona orang-orang rumah. Jagat bahagia sekarang. First time Nara mengurus seorang bayi, beruntung ada ibunya Mia yang membantu pasangan ini mempersiapkan keperluan dan cara merawat si kecil Levi. Jagat melarang Nara tidur di kamar. Biarkan saja mereka tidur di depan kamar agar mudah untuk melakukan apapun, jadi tidak perlu buka tutup pintu apalagi saat orang-orang ingin bertemu Nara. Seperti siang ini, Iwan jauh-jauh datang dari kota dengan segala bingkisan untuk menemui Nara. Teman-teman sekamar dan teman dekatnya saat di sekolah juga berdatangan. Teman-temannya sangat baik sampai rela datang ke desa untuk mengantarkan hadiah dan menjenguk si kecil dan Nara. Nara suka rumahnya samai seperti sekarang ini. Dengan bantuan Irfan untuk duduk, ia menyambut kedatangan orang-orang baik yang rela datang dari jauh untuk menemui Nara. Si kecil Levi ada di samping Nara. Jagat masih tidur di sebelah istrinya selepas begadang semalam mengurus Langit yang rewel. "Selama ya, Nar. Enggak ngangka sudah dapat aja, mana ganteng banget," ucap gadis bernama Nabil itu sambil mengusap hidung Levi. "Yang kembar sering kamu pos itu di mana?" "Masih sekolah. Sebentar lagi pulang, kok." Nara semakin merindukan Lintang dan Langit. "Kalian sampainya siang ini juga apa pagi?" "Sore, Nar. Aku enggak sanggup kalau selesai turun dari kapal langsung berangkat. Kita nginap dulu semalam di kapalnya, subuh baru berangkat." Teman-teman Nara ini orang yang baik-baik. Ada Nabil, Jerry dan Taraf, teman satu kamar saat di asrama. Cowok yang datang barusan siapa? Nara mengingat dahulu. Sepertinya antara Iwan dan Bagas. "Itu mantan suami iparku. Kemarin nikah, tapi gak bisa datang soalnya baru kelar lahiran." Mukanya lucu. "Ya, enggak ngangka bisa nyetak bisa juga dicetak," ucap Taraf spontan mengingat ipar Nara ini wanita semuanya. "Pengen lihat yang kembar, deh. Penasaran aku." Kepulangan si kembar sangat dinanti. Lintang dan Langit dibelikan sepeda oleh Jagat agar keduanya tidak perlu berjalan kaki lagi. Terkadang Langit selalu mengeluh kakinya sakit saat mengayuh sepeda yang terlalu jauh menuju sekolah. Irfan selalu menyempatkan untuk menjemput. Gantian dengan Jagat. Laki-laki berstatus sahabat dan ipar bagi Jagat itu terlalu bucin dengan si kembar, terutama Langit. Dan seperti yang dikatakan teman-teman untuk bertemu dengan si kembar akhirnya terjadi. Mereka selalu gemas dengan cara Lintang memperlakukan adiknya yang super duper menggemaskan itu. Entah berapa lama teman-teman Nara ada di rumah, saat teman-temannya pulang barulah Jagat bangun. "Terlalu nyenyak, capek, sayang. Mau susu?" Langit masih acara ngambek karena posisinya terganti, cemburu ibunya dekat dengan adik bayi. "Loh, kakak masih marah sama ibu?" Petik 2. Langit tidak menjawab sama sekali. Tangannya masih sibuk menyuapkan makanan miliknya. Sesekali tangannya akan menepis tangan si ibu yang mengusap tubuhnya agar berhenti merajuk. Nara sempat tidak berinteraksi dengan Langit setelah kelahiran Levi karena kelelahan. Ia tak tahu reaksi anaknya akan semarah ini.
Nara sungguh menyesali perbuatannya hari itu. Terlihat Lintang juga enggan untuk berbicara dengannya. Apakah kedua anaknya sudah tidak mencintai ibu sambung mereka lagi? Apakah abang dan adik akan ikut bersama Olive ke kota? Ataukah mereka membenci Nara? Melihat respon yang terlalu buruk membuat Nara overthinking. Ia menatap punggung kecil Langit tak percaya. Secepat itukah anaknya melupakan kehadiran ibu sambung mereka? Suara isakan tangis dari Nara membuat Langit kaget. Bocah itu beranjak untuk menghampiri ibunya. Sedangkan Jagat yang menyaksikan itu cukup terhibur dengan drama kecil antara Nara dan Langit. Si duo menggemaskan ini. Ibu kenapa menangis? Apa ibu sakit? Nara menggeleng, memeluk Langit dengan erat. Jangan cuekin ibu, adek. Ibu sedih karena adek tidak mau berbicara dengan ibu lagi, huhuhu. Mendengar itu membuat Langit ikut menangis kencang karena membuat ibunya sendiri menangis. Lintang kelabakan sendiri melihat adik dan ibunya nangis sambil berpelukan seperti sekarang. Suara tangisan Nara dan Langit membuat Levi ikutan menangis. Jadilah Ajang menangis paling kencang. Ibu Mia yang mendengar suara tangisan dari rumah Jagat tergopoh-gopoh mendekati takut terjadi sesuatu. Masih membawa ember berisikan pakan bebek, Ibu Mia memeriksa tubuh Levi dan Nara serta Langit takut terjadi sesuatu yang berbahaya. Kenapa, Ja? Istrimu kenapa? Jagat malah tertawa sambil menepuk-nepuk dada Levi dengan pelan. Enggak apa-apa, Buk. Mereka berdua tadi nangis terus Levi ikutan nangis juga. Irfan yang dari tadi menjadi tukang dokumenter malah ngakak membuat videonya ikut bergoyang. Lintang mengambil langkah cepat untuk kabur karena ini semua ulah darinya, menyuruh Langit merajuk pada ibunya agar mendapatkan adik bayi yang menggemaskan. Bukan berarti Levi tidak menggemaskan, tapi Lintang memiliki feeling jika Levi suatu saat nanti akan menjadi saingannya sendiri. Melihat itu membuat Jagat menahan pergelangan tangan anak dominannya ini untuk bertanggung jawab. Tangisan antara ketiga peserta akhirnya mereda dan pemenangnya adalah Langit karena paling lama menangis dibanding dua orang lainnya. Lintang menggaruk belakang kepalanya sambil memberikan senyuman tampan itu. Maafin abang ya, ibu. Abang nakal. Irfan bahagia melihat adiknya mendapatkan rumah seperti sekarang. Hah. Tinggal ia seorang saja masih belum memiliki rumah, baiklah akan Irfan cari kata rumah itu. Sabar saja, Levi baru selesai dimandikan oleh Jagat. Nara dilarang Jagat untuk melakukan aktivasi dahulu sampai laki-laki cantik itu sembuh. Karena ibu tiga anak ini melahirkan normal membuatnya harus mengenakan jarik dan tak boleh berjalan mengangkang harus dirapatkan agar saat sudah sembuh bagian bawah perut Nara tidak menurun ke bawah karena ditahan oleh kain jarik dan cara jalannya masih bagus, tidak mengangkang. Mereka masih tidur di depan kamar. Barang-barang penting, tumbler, susu Lintang dan Langit, minyak telondel disiapkan di samping Nara. Malam itu selepas makan malam, baru Nara yang selesai lebih dahulu. Ia memang lebih awal dibandingkan yang lain agar tidak mengganggu Jagat saat Levi menangis lapar. Bayi kecil itu berbaring nyaman di dada ibunya sambil menyedot sumber energinya selama beberapa hari ini. Tangannya menepuk-nepuk bokong Levi agar tertidur karena si kecil ini suka sekali begadang saat ada abang dan kakaknya terus mengajak bermain. Langit walaupun merajuk suka bermain dengan adik bayi. Ibu, panggil Langit. Mau makan pentol kuah lagi? Sebentar ya, sayang. Adeknya masih nyusu. Nanti ibu buatkan selesai adek nyusu. Ish, ngambek lagi. Jagat yakin pemenangnya pasti Langit bukan Levi ataupun Lintang. Bocah itu. Lintang sibuk dengan tablet miliknya menonton film Spiderman sambil memakan ayam goreng tepung dan telur ceplok. Sudah Jagat tegur untuk tidak menonton sambil makan. Definisi Lintang itu sangat sederhana. Anak pertama Jagat ini tidak pernah berperilaku untuk menarik perhatian orang tuanya agar berfokus padanya seorang saja. Lintang selalu mengutamakan orang-orang yang ia sayang, berusaha bersikap dewasa di sela-sela pikiran anak kecil. Jagat apresiasi sikap anaknya itu.
Ia selalu mengatakan Lintang adalah sosok anak yang hebat. Jagat bangga pada Lintang dan lain-lain. Semuanya benar-benar tulus, tidak ada kebohongan sama sekali. Entah berapa lama Levi menyusuh. Langit yang betah menunggu akhirnya tertidur di lengan ayahnya bersama dengan Lintang. Merasa Levi sudah tertidur karena tidak memiliki teman bermain. Pelan-pelan Nara letakkan di samping Jagat. Mas, aku ke belakang dulu. Ada Levi di sampingmu. Besok aja buatnya, sayang. Ini udah malam banget nanti kamu kecapean. Enggak apa-apa, kok. Keras kepala. Jagat menghela napas pelan. Menarik tubuh istrinya untuk mendekat. Ia ingin memberikan kecupan. Jangan maksa kalau udah ngantuk. Nanti kalau Bang Irfan balik, aku temanin masak. Temanin masak atau ngerusuh aja. Temanin, sayang. Nara perlahan berjalan ke dapur. Masih mengenakan jarik andalan miliknya ini. Ia membuatkan pentol kuah sesuai keinginan anaknya. Jagat tidak sedang tidur. Laki-laki itu menonton. Jagat membeli TV baru untuk diletakkan di depan kamar. Sambil menunggu Irfan pulang mandi dari sungai ia bersantai lebih dahulu. Sampai selesai Nara memasak. Irfan belum pulang juga sepertinya paman kesayangan langit itu tidur di rumah lama. Pasti sudah makan. Setahu Jagat, Irfan itu tidak biasa melewatkan waktu makan karena setelan tubuhnya sudah seperti itu. Adek bangun dulu. Tubuh langit digerakkan pelan. Adek sayang bangun dulu, ya. Pentol kuahnya sudah jadi, Dek. Ngantuk ibu, tidak mau sekolah. Iya, besok minggu. Adek gak mau makan pentol kuahnya. Langit bangun perlahan dan duduk menghadap ke arah Levi. Adek kenapa ganteng, sih? Kan ibu jadi senang, gak sayang kakak lagi. Ia langsung berbaring di samping sang adik dan bermain dengan tangan kecil itu. Kok, adeknya gak dibangunin juga, Bu? Kan, kita mau makan pentol. Adek bayi belum boleh makan yang keras-keras, Kak. Dia bolehnya nyusu ke ibu aja. Gitu ya. Kasian sama adek. Nara tersenyum bahagia. Lintang ikut dibangunkan. Ibu tiga anak itu bergantian menyuapi si kembar, sedangkan Jagat duduk di belakang sang istri. Tubuh kecil Nara membuat Jagat nyaman memeluk dan melihat si kembar di hadapan sana, tangannya masih menepuk-nepuk kaki Levi pelan, langit terus bercerita random. Hal yang paling Jagat syukurkan adalah mendapatkan Nara sebagai istri dan ibu untuk anak-anak. Walau kesederhanaan menemani mereka, Jagat tetap bersyukur akan hal itu. Wajah cantik yang dimiliki Nara tidak hentinya memberikan senyuman indah, penuh bahagia. Seseorang yang sabar menghadapi sifat anak dan suaminya, memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, dan kebahagiaan. Jagat bisa mengatakan ia adalah mantan duda paling bahagia dalam sejarah kehidupannya. Mendapatkan anak-anak manis dan tampan. Istri cantik tidak ada tandingan. Kurang nyaman apalagi kehidupan Jagat. Masalah, tentu sudah kita hempaskan jauh-jauh. Ibu, ayah, Lintang menarik napasnya pelan. Abang mau bilang kalau abang bahagia hidup sama ibu dan ayah. Abang sudah dikasih tahu paman Irfan kalau ibu bukan ibu kandung abang, tapi abang bersyukur banget. Kalaupun bukan ibu yang ngelahirin abang tetap aja ibu yang rawat abang dengan cinta. Makasih buat ayah sudah jadi pahlawan buat abang dan adiknya abang, Langit dan Levi. Dengan adanya ayah, abang bisa mencontohkan kepribadian ayah yang telanda dan menjaga keluarga. Nara menatap anak pertamanya sedang menangis sambil menundukkan kepalanya. Kepala Nara ingin meledak saat mengetahui abangnya sendiri yang membongkar rahasia pada anak kecil seperti Lintang dan Langit. Makasih buat kasih sayang dan cintanya. Abang bahagia. Nara memeluk Lintang dengan erat. Ia tak percaya dengan ungkapan kasih sayang barusan. Ibu juga bahagia. Baru ini Nara bertemu dengan anak sedewasa Lintang. Cah, adek juga bahagia sama kalian semua. Langit melompat ke pelukan sang ayah. Malam itu Nara dan Jagat banyak terharu karena si kembar. Bagaimana mereka bisa bersikap sedewasa itu? Jagat ikut memeluk Nara dan Lintang.
Pelukan kasih sayang ala mini family. Adek kelupaan, celetuk langit pada ayahnya. Ayo gendong adek terus kita pelukan kasih sayang lagi. Jagat menuruti keinginan langit, memberikan Levi pada Nara, tak lupa si kepala keluarga memberikan ciuman di kening masing-masing anak dan istrinya. Ayah cinta kalian, kami juga cinta ayah. Kisah keluarga kecil ini berakhir dengan bahagia. Lembaran kisah penuh warna akan selalu melengkapi kehidupan Jagat dan keluarga. Selalu bahagia. Tamat.